Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Hai adik-adik. Hai adik-adik. Ya, Abang dan Bang Geri lagi di gereja. Kita ngapain Bang Geri? Di gereja Bang. Ngapain kita? Cerita. Oh cerita. Ini di ruang mana nih Bang? Kira-kira nih Bang. Kita di ruang Daniel. Kelas Daniel. Jadi- Kelas Daniel nih yang kangen. Tapi nggak ada yang nonton juga sih Bang. Jadi jadi kita selain cerita kita juga habis beres-beres bersama itu ada di sana ada Martin Luther dan ada Kadian. Kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan. Kita beres-beres, habis beres-beres. Iya kita habis beres. Gudang sekolah minggu, terus kakak-kakak sekolah minggu dan abang yang lain juga udah beres-beres di hari sebelumnya. Jadi biar kalian makin nyaman nanti pas sekolah minggu. Ya pasti harus nyaman Bang. Yoi. Nah, gimana kabar adik-adik semua? Gak bisa jawab tapi ya kalian ya. Lupa deh ya. Yang pasti baik Bang. Yang pasti baik ya. Oke. Karena harus tetap jaga kesehatan. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Ayo semuanya lipat tangan. Nanti akan dipimpin oleh Bang Giri. Ya. Sebelum kita mulai cerita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat yang berikan kepada kami hingga pada hari ini kami bisa mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami ya Bapak. Apa yang kami sampaikan, Abang Samuel dan Bang Giri, kiranya itu melalui Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Kiranya Kau berkati juga anak-anak-Mu ya Bapak. Kiranya apa yang mereka dengar bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka ya Bapak. Inilah doa kami dalam nama Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Abang mau tanya dulu nih ke Bang Giri. Kenapa tuh Bang? Bang Giri, kalau misalnya nih Abang divonis sama dokter, Giri, kamu minggu depan mati. Waduh. Kamu masih berpikir bisa sembuh gak? Enggak lah Bang. Enggak. Dokter udah vonis pasti ya berpikir pasti bakal mati Bang. Masih bakal mati ya? Pikiran Iya, bakal Bang. gitu ya? Kalau misalnya nih Manchester United masih bisa juara Liga Inggris kan? Enggak Bang. Oh enggak. Enggak karena Liverpool udah juara. Soalnya udah juara. Dan kita pernah Oh, iya. juara. Nah, sekarang tadi mengenai yang vonis tadi ya, yang mengenai sakit tadi, kita mau lihat nih di Alkitab ada tokoh yang mengalami hal yang serupa, dia divonis akan mati. Lalu apa yang dia lakukan ya? Yuk kita buka 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Ini kita baca gimana Bang? Bagi 2 aja nih Bang Giri. Bang Giri mau dari 1 sampai 5 atau 6 sampai 11? 1 sampai 5 ya lah Bang. Boleh. Kita mulai Bang ya. Oke. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa pada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku, dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak.
Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, Bang Giri, jadi di sini diceritakan bahwa ada seorang raja bernama Hizkia yang sedang sakit. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, Hizkia itu siapa sih, Bang Giri? Hizkia, Bang. Oh. Nah, kalau di sini Hizkia itu adalah raja bangsa Israel atau tepatnya bangsa Yehuda, Bang. Nah, di sini tuh waktu Hizkia memimpin bangsa Yehuda, dia adalah orang yang baik, Bang. Baiknya gimana sih itu? Dia mau membuat orang yang menyembah patung-patung itu untuk berbalik menyembah pada Tuhan dengan cara dia menghancurkan patung-patungnya, Bang. Nah, itu gimana baiknya Hizkia? Ya itu, Bang. Jadi dia membawa orang-orang Israel yang tadinya menyembah berhala kembali menyembah Tuhan ya. Nah, iya, Bang. Nah, sayangnya ketika dia umur 39 tahun, Hizkia itu jatuh sakit. Ketika jatuh sakit tersebut, datanglah Nabi Yesaya. Nggak tahu abang manggilnya apa ya. Mungkin manggilnya raja kali, Raja His. Manggil dia datang lalu memberitahu bahwa engkau akan mati dan engkau nggak bakal sembuh lagi dan engkau akan mati. Nah, ketika kita dihadapkan posisi seperti itu, gak usah kita dikasih tahu bahwa kita akan mati. Ketika kita dikasih tahu bahwa nilai kita jelek oleh guru pun, kita akan sedih. Bagaimana dengan perasaan Hizkia? Dia sedih adik-adik. Mungkin saja dia putus asa. Tapi walaupun dia putus asa, hal itu nggak menghalangi dia untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Karena Hizkia itu yakin bahwa Tuhan itu sanggup mengubah segala hal, sanggup mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, sanggup menyembuhkan segala penyakit, bahkan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Oleh karena itu dia berdoa seperti di ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Di situ Hizkia itu berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh keyakinan, berdoa dengan yakin bahwa Tuhan mendengar doanya dan Tuhan itu pasti memperhatikan umatnya. Gimana Bang Giri? Nah, ini Bang, kita juga bisa melihat nih Bang, bagaimana Tuhan sangat mendengar doa umat-umatnya. Ya seperti yang Hizkia ya doakan ini Bang di ayat 3, tetapi di ayat 5 Tuhan langsung bilang nih ke Nabi Yesaya untuk mengatakan ke Hizkia kalau doa dia didengar, dan akhirnya apa Bang? Hizkia sembuh dan umurnya pun dipanjangkan, ya Bang. Di sini kita bisa melihat Bang, kalau Tuhan sangat melihat atau mendengar doa-doa kita. Nah, adik-adik nggak usah khawatir kalau doanya itu tidak didengar, karena kita bisa melihat dari cerita Hizkia ini kalau Tuhan itu sangat memerhatikan, Tuhan sangat melihat apa yang kita doakan. Itu sih Bang. Iya. Jadi walaupun ada 6,5 miliar penduduk di bumi, Tuhan tuh dengerin loh satu-satu doanya. Bahkan yang berdoanya nggak ke dia pun tetap aja dengerin. Dilihat pergumulan setiap orang masing-masing. Nah, lihat bagaimana Tuhan itu tahu waktu yang pas, tahu jawaban yang pas untuk setiap pergumulan kita. Jadi ketika Yesaya habis ngasih tahu kepada Hizkia dia akan mati, belum keluar sepenuhnya nih, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, yes. Gak tahu, abang juga nggak tahu ya Tuhan manggil Yesaya apa ya? Apakah yes atau saya? Jangan yes. Yesaya kasih tahu kepada Hizkia bahwa dia akan sembuh. Dan bukan hanya sembuh adik-adik. Kita kalau lihat ayat 6, kita lihat bahwa Tuhan berkata seperti ini. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi bukan hanya kesembuhan adik-adik, tapi Tuhan pun menjanjikan bahwa Israel, daerah Yehuda saat itu akan aman dari serangan Raja Asyur. Jadi bukan hanya kesembuhan, tapi juga keselamatan pun dijamin oleh Tuhan. Tuhan memberi lebih dari apa yang kita minta. Tuhan tahu persis apa kebutuhan kita. Jadi berimanlah kepada Tuhan adik-adik. Berimanlah dan yakinlah bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk hidup kita. Nah iya Bang, berarti ya adik-adik gak usah khawatir lagi Bang ya. Iya. Seperti yang kita lihat ini, adik-adik gak usah takut nih doanya gak didengar, atau mungkin ada
yang sekarang doanya belum dikabulkan, tenang, Tuhan pasti mendengar, tetapi waktunya itulah waktunya Tuhan Bang ya. Seperti yang ya Filipi 4 ayat 6 ini katakan Bang, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tetapi mari kita nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Nah itu Bang, kita tetap berdoa terus Bang, Iya. dan yakin kalau doa itu pasti akan Tuhan dengar Bang. Iya, dan Tuhan jawab dan memberi sesuai dengan yang kita butuhkan. Iya Bang. Nah, terutama nih buat adik-adik nih yang lagi bergumul buat masuk SMP atau SMA, yang bergumul, aduh umurnya kurang tua nih bang, bukan nilainya yang kurang loh, umurnya yang kurang. Sistemnya sekarang berubah Bang ya. Nah, buat adik-adik yang lagi bergumul, yakinlah seperti yang kakak dan abang sudah sampaikan, Tuhan itu pasti ngasih sekolah yang terbaik buat kalian. Jadi tetap berusaha, tetap daftar SMA, tetap berdoa dan yakin Tuhan pasti jawab doa kalian dan memberi kalian sekolah yang terbaik. Iya tuh Bang, berarti ya kita tinggal nunggu waktunya Tuhan aja Bang ya, dan adik-adik berdoa dan yakin. Seperti ya kita bisa lihat si Hizkia ini Bang. Iya, jangan tiba-tiba udahlah bang, aku nggak usah SMA, Terus mau langsung kerja gitu. aku mau nikah aja. Jangan ya. Kolgate, Cesar belum. Nggak boleh gitu. Yang baru-baru lulus nih Bang. Iya, Bona, Nadia, Ya. dan masih banyak lagi. Jangan. Jangan. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Tetap sehat selalu, Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Jangan main futsal dulu, karena main futsal tetap harus social distancing, nggak bisa gitu. Jangan ntar main futsal mesti pakai masker, sarung tangan, pakai baju APD. Jangan. Ntar bolanya dikasih hand sanitizer dulu. Jangan. Pokoknya jaga kesehatan, tetap di rumah Bang ya. Iya, olahraganya di rumah aja. Iya. Pergi pun kecuali emang yang penting banget. Ya kayak abang dan kakaknya kan ke gereja, kita bukan buat ngumpul-ngumpul, kita harus bersih-bersihnya. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah hari ini. Ayo kita semua satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih atas pelajaran yang Kau berikan pada hari ini. Kami belajar Bapa bahwa Engkau mendengar doa kami satu persatu dan Engkau memperhatikan segala pergumulan kami. Yang Engkau minta dari kami adalah kami percaya dan taat kepadamu. Ajar kami Bapa untuk menjadi seperti Hizkia yang beriman penuh kepadamu dan yakin bahwa Engkau pasti mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan kebutuhan kami, dan Engkau pasti memberi yang terbaik untuk hidup kami. Kami juga mau berdoa Bapa untuk adik-adik kami yang sedang dalam proses daftar ke SMP dan ke SMA. Bapak yang tolong beri mereka semua sekolah yang terbaik, dan kami dan beri mereka iman Bapa untuk percaya bahwa Engkau mendengar doa mereka dan pasti memberikan yang terbaik. Kami juga tidak lupa Bapak untuk berdoa untuk para petugas medis yang berjuang menghadapi virus corona ini. Bapak yang tolong berkati mereka satu persatu. Juga untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh keluarganya yang meninggal, Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.